Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Ardiansah dengan NIM B1B1 21044, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Definisi anggaran pendapatan dan belanja desa. APBDes adalah anggaran desa tahunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa dan memuat perkiraan sumber pendapatan dan pengeluaran untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan praksara masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak yang diakui. Undang-undang mengatur kewenangan dengan desa sangat rinci, antara lain pengelolaan keuangan, sumber pendapatan desa sebagai sumber pendapatan desa, dan dana untuk pengeluaran desa yang timbul dari pembiayaan desa. Pendapatan desa dan dana untuk pengeluaran desa yang timbul dari pembiayaan desa asli atau PADESA, alokasi dana dari APBN, alokasi pendapatan dari pajak dan retribusi daerah, dan alokasi dana desa. Selama itu, dana desa akan dihimpun dari cadangan, surplus, anggaran periode sebelumnya, dan hasil penjualan properti desa yang dipisahkan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu rencana keuangan tahunan daerah seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan daerah dengan struktur yang terdiri dari pendapatan daerah, pendapatan belanja, belanja daerah, dan dana daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan komponen penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah. Dengan menganut atas asas otonomi daerah, pemerintahan daerah kemudian mendelegasikan wewenang kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa dengan tujuan mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan desa. Desa mempelopori organisasi untuk mencapai keberhasilan dalam pelayanan publik dari masyarakat pusat ke masyarakat secara efektif dan efisien. Kewenangan desa dalam upaya untuk mengembangkan dan memberdayakan diri sendiri diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. APBDes tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Berikutnya yaitu proses penyusunan APBDes. Alur penyusunan APBDes yang pertama yaitu evaluasi RPJM desa. Dari aspek struktur atau komponen, APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli desa, hasil transfer, dan pendapatan lainnya. Pendapatan desa yaitu pendapatan yang merupakan segala bentuk penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa, yang terdiri dari pertama yaitu pendapatan asli desa, pendapatan desa yang diperoleh dari usaha desa sebagai pelaksana kewenangan desa, hasil usaha desa,
hasil kekayaan, baik berupa partisipasi swadaya dan gotong royong, maupun pendapatan desa lainnya. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Kelompok PAD desa meliputi pendapatan yang masuk kategori hasil usaha. Contohnya adalah pendapatan yang berasal dari badan usaha milik desa atau BUM desa, pengelolaan pasar desa, dan pengelolaan kawasan wisata skala besar. Yang kedua yaitu pendapatan yang berasal dari hasil aset desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi. Pendapatan dari hasil pemanfaatan aset tersebut umumnya adalah berupa restribusi desa. Restribusi desa yaitu pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pengguna atau penerima manfaat aset desa yang dimaksud. Ketentuan mengenai restribusi desa harus ditetapkan dalam peraturan desa, dan pelaksanaan penerimaan restribusi dilakukan oleh bendahara desa atau petugas pemungut penerimaan desa yang telah ditetapkan oleh kepala desa. Yang ketiga yaitu swadaya dan partisipasi. Swadaya dan partisipasi adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang atau barang-barang yang dinilai dengan uang. Yang keempat yaitu gotong royong. Pengangguran kegiatan yang bersumber dari swadaya, partisipasi, dan gotong royong ini disepakati pada saat musyawarah desa dan penyimbangannya, didata serta diminta kesanggupannya untuk menganalisiskan atau merealisasikan pada saat pelaksanaan. Yang kelima yaitu lain-lain pendapatan asli desa, antara lain diperoleh dari hasil pungutan desa. Pungutan yang ada di desa antara lain yaitu pungutan atas penggunaan balai desa, pungutan atas pembuatan surat-surat keterangan, pungutan atas calon penduduk desa, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh bendahara desa. Pemerintahan desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan oleh peraturan desa. Berikutnya yaitu ketentuan penyusunan APBDes. APBDes atau Anggaran Pembangunan Desa disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKP Desa. Dari aspek struktur atau komponen, APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Dalam menyusun APBDes, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi. Yang pertama, APBDes disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKP Desa. Yang kedua yaitu APBDes disusun untuk masa 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Tahap-tahap penyusunan APBDes. Adapun tahapan dalam menyusun atau membuat APBDes itu diuraikan sebagai berikut.
Kepala desa membentuk tim penyusun APBDes yang terdiri dari semua perangkat desa dan para pemimpin lembaga kemasyarakatan desa dengan ketua sekretaris desa. Yang kedua, tim penyusun APBDes melakukan musyawarah penyusunan APBDes berdasarkan RKP desa yang sudah disepakati sebelumnya, hingga jadilah rancangan APBDes. Yang ketiga yaitu sekretaris desa atas nama tim penyusun APBDes menyampaikan RAPBDes kepada kepala desa. Yang keempat yaitu kepala desa menyampaikan RAPBDes kepada BPD dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD secara terbuka. Yang kelima, BPD melakukan pembahasan RAPBDes dalam musyawarah BPD secara tertutup. Yang keenam yaitu BPD menyepakati tanpa revisi atau dengan revisi atau menolak dengan alasan RAPBDes dalam musyawarah BPD secara terbuka. Jika terjadi penolakan oleh BPD, maka Kades harus merevisi RAPBDes-nya untuk kemudian disampaikan ulang kepada BPD, dan kepala desa hanya boleh melaksanakan kegiatan anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketujuh yaitu setelah RAPBDes disepakati oleh BPD, maka Kades menetapkan RAPBDes tersebut menjadi Perdes APBDes. Yang ke-8 yaitu kepala desa menyampaikan ke Bupati melalui camat untuk dievaluasi. Bersamaan dengan Kades menyampaikan Perdes APBDes ke Bupati, Sekdes mengundangkan rancangan Perdes APBDes menjadi Perdes APBDes. Bersamaan dengan itu pula, Sekdes menyusun rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes, dan selambat-lambatnya 3 hari setelah penetapan Perdes APBDes sudah terbit Perkades APBDes. Yang ke-9, Bupati menyampaikan hasil evaluasi secara tertulis selambat-lambatnya 20 hari sejak diterimanya APBDes. Hasil evaluasi Bupati harus ditindaklanjuti oleh kepala desa selambat-lambatnya 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Manakala hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa sampai batas waktu sebagaimana ketentuan, maka Perdes APBDes tersebut dinyatakan tidak sah dan harus diajukan lagi evaluasi. Apabila setelah 20 hari Bupati tidak menyampaikan evaluasi, maka APBDes tersebut dinyatakan sah atau berlaku. Yang ke-10, pemerintah desa dan BPD menyebarluaskan Perdes APBDes kepada masyarakat melalui forum, sarana, dan media yang mudah diakses masyarakat. Surat berikutnya yaitu unsur-unsur APBDes. Yang pertama, pendapatan. Segala bentuk penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran. Dua, belanja. Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran. Berikutnya, pembiayaan, yaitu semua bentuk pembiayaan desa dalam 1 tahun anggaran.
Slide berikutnya yaitu untuk pendapatan desa. Yang pertama ada pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang diperoleh dari usaha desa sebagai pelaksana kewenangan desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Kelompok PAD desa meliputi: 1. Pendapatan yang masuk kategori hasil usaha, contohnya adalah pendapatan yang berasal dari badan usaha milik desa atau BUMDesa. Yang kedua, pendapatan yang berasal dari hasil aset desa antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, dan jaringan irigasi. Yang ketiga ada swadaya dan partisipasi, adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan atau barang yang dinilai dengan uang. Yang keempat, gotong royong. Penganggaran kegiatan yang bersumber dari swadaya, partisipasi, dan gotong royong ini disepakati pada saat musyawarah desa dan penyimbangan didata serta diminta kesanggupannya untuk merealisasikan pada saat pelaksanaan. Yang kelima, lain-lain pendapatan asli desa antara lain diperoleh dari hasil pungutan desa, pungutan yang ada di desa antara lain yaitu pungutan atas penggunaan balai desa, pungutan atas pembuatan surat-surat keterangan, pungutan atas calon penduduk desa, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu hasil transfer. Pendapatan transfer desa yaitu pendapatan desa yang diperoleh dari pemerintahan pusat atau daerah. Kelompok transfer terdiri atas: yang pertama, dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD, kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2014, JPP nomor 22 tahun 2015, JPP nomor 8 tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula. Besaran alokasi formula setiap desa dihitung dengan bobot sebagai berikut. Yang pertama 25% untuk jumlah penduduk, 35% untuk angka kemiskinan, 10% untuk luas wilayah, dan 30% untuk tingkat kesulitan geografis. Yang kedua, alokasi dana desa. Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah, kabupaten, atau kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus. Tata cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan peraturan Bupati Wali Kota. Pengalokasian ADD kepada staf desa mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Tidak seperti penyaluran dana desa yang telah ditetapkan sebanyak 2 tahap, penyaluran ADD ke desa diserahkan mekanisme kepada kabupaten kota masing-masing yang diatur dalam peraturan bupati atau wali kota. Sehingga antar daerah bisa saja terdapat perbedaan dalam mekanisme penyalurannya, di mana ada 2 tahap, 3 tahap, 4 tahap, bahkan ada 12 tahap setiap bulannya. Yang ketiga yaitu bantuan keuangan provinsi, kabupaten, kota.
Pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi, kabupaten, kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus diperuntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintahan desa, memberi bantuan dalam rangka percepatan penggunaan desa dan pemberdayaan masyarakat. Berikutnya yaitu untuk pendapatan lain. Pendapatan lainnya merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari luar pendapat asli desa, dan hasil transfer. Contohnya, penerimaan hasil kerja sama antar desa, bantuan swasta, dan lain-lain. Untuk slide berikutnya yaitu belanja desa. Yang pertama yaitu bidang pemerintahan desa. Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun. Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa ditetapkan dalam APBD desa sesuai pasal 100 PP nomor 47 tahun 2015, digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% dari jumlah anggaran desa digunakan untuk mendanai antara lain penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, bidang belanja tak terduga. Yang kedua yaitu ada bidang pelaksanaan pembangunan desa. Bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, antara lain tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, lingkungan permukiman masyarakat desa, infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa. Berikutnya yaitu ada bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa, yaitu ada pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa. Yang keempat yaitu ada bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pelatih usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Peningkatan kapasitas masyarakat antara lain kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda, kelompok lain sesuai kondisi desa. Yang kelima ada bidang penanggulangan bencana keadaan darurat di desa-desa.
Dalam keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa merupakan keadaan yang sifatnya tidak bisa atau tidak diharapkan berulang dan atau mendesak antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Dalam keadaan darurat atau KLB, pemerintahan desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat atau luar biasa ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk 4 item, yaitu penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa, insentif rukun tetangga dan rukun warga, yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW. Baik, slide berikutnya yaitu pembiayaan. Adapun pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan desa dan pengeluaran pembiayaan desa. Penerimaan pembiayaan desa, semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Yang termasuk penerimaan pembiayaan adalah silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Pengeluaran pembiayaan desa, yaitu pengeluaran dalam bentuk cadangan dan investasi equities. Ada parameter dan atau ukuran untuk menentukan kisaran APBDes yang dianggap memadai atau berkualitas baik. Artinya, APBDes disusun dan ditetapkan tetap waktu dan bahan-bahan yang dihasilkan sinkron dengan perencanaan kegiatan di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi maupun nasional. Kegiatan yang telah ditetapkan dinilai memiliki nilai inovatif dalam peningkatan kualitas pelayanan berupa pengadaan aplikasi yang memudahkan pelaksanaan sinkronisasi entry data dari desa hingga kecamatan. Slide berikutnya yaitu pemasukan atau sumber pendapatan desa. Yang pertama ada pendapatan asli desa, yaitu dari hasil usaha desa, hasil aset, swadaya, pendapatan asli desa. Yang kedua hasil transfer, yaitu dari dana desa, hasil pajak daerah, dan restribusi. Alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten. Yang ketiga yaitu ada pendapatan lainnya, yaitu dari penerimaan dan hasil kerjasama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang beralokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Berikutnya yaitu pengeluaran atau pengalokasikan dana desa. Penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintahan desa sekitar 30% digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, dan biaya operasional tim penyelenggaraan alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa.
Baik, untuk kesimpulan, APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Dibahas dan disepakati oleh pemerintahan desa dan komite desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Di sisi lain, APBDes adalah anggaran desa tahunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa dan memuat perkiraan sumber pendapatan dan pengeluaran untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. APBDes memungkinkan pemerintahan desa untuk mengembangkan rencana pengelolaan keuangan terstruktur untuk desa berdasarkan anggaran yang tersedia dan dibelanjakan. Anggaran desa dapat digunakan secara berimbang sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, APBDes diharapkan dapat mendorong pemerintah desa untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baik mungkin atau sebaik-baiknya melalui rencana pembangunan yang dikandungnya. Alur penyusunan APBDes Musyawarah Desa Perdes RKP diusulkan kabupaten, menyusun RKA RAN Perdes APB Desa Final, RAN Perdes dievaluasi jika dirasa kurang sesuai atau langsung disosialisasikan pelaksanaan Perdes APBD Desa. Mungkin hanya itu yang dapat saya bacakan atau dapat saya terangkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.